32 provinsi sudah selesai dilakukan rekapitulasi nasional oleh KPU dari total 38 provinsi. Itu artinya tinggal 6 provinsi lagi yang harus diselesaikan rekapitulasi nasionalnya oleh KPU. KPU sendiri memiliki waktu tinggal 3 hari hingga tanggal 20 Maret nanti untuk menyelesaikan seluruh rekapitulasi nasional. Nah, jelang selesainya rekapitulasi ini, tim Ganjar Mahfud terus bersiap untuk mengajukan dugaan atau sengketa dugaan kecurangan pemilu 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Lalu sedalam apa bukti yang dimiliki dan juga bagaimana aturan mainnya sebenarnya? Akan saya bahas bersama dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD, Henry Yosodiningrat, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar, dan juga pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Sasa, selamat malam Prof. Selamat malam. Saya mau ke Bang Henry terlebih dahulu. Bang Henry, sebelum berbicara mengenai Kapoldanya siapa, tadi Pak Listio juga sempat bertanya ya, kembali ke wartawan Kapoldanya siapa gitu. Sebelum masuk ke sana, saya mau tanya dulu, alasan salah satunya adalah Bang Henry ini meyakini kekalahan Ganjar Mahfud di Jawa Tengah tidak lepas dari mobilisasi kekuasaan dan juga pengesahan aparatur negara. Selain intimidasi terhadap kepala desa, bukti apa saja yang sudah dikantongi, Bang? Oke. Peristiwa itu atau kekalahan itu bukan hanya di Jawa Tengah ya, tapi merata ya. Merata ini karena terjadi kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi ya. Kemudian kerusakan demokrasi ini kaitan dengan pemilu ini sekarang adalah adanya indikasi ya, intimidasi dari hulu hingga ke hilir. Di mana terjadi pengerahan instrumen negara, sumber-sumber daya. Kemudian seperti ada bansos 51 untuk 51 juta orang yang dibiaya dari APBN sekitar 496 triliun ya. Kemudian ada keterlibatan menteri-menteri yang mempunyai kekuatan struktural ya. Seperti menteri agama, menteri perdagangan, menteri BUMN, kemudian menteri investasi dan sebagainya. Ini yang berkaitan dengan kegiatan elektoral semua ya. Nah, kemudian dengan yang dampaknya menguntungkan salah satu pasangan calon. Dalam hal ini menguntungkan pasangan calon 02. Jadi khususnya saya tidak menyalahkan pasangan 02, tapi mereka yang diuntungkan akibat dari kerusakan demokrasi yang dilakukan oleh Jokowi yang menyangkut KPU sehingga KPU juga menjadi tidak netral. Itu secara garis besarnya begitu. Dugaan kecurangannya itu artinya yang akan diajukan adalah terstruktur, sistematis dan juga masif. Karena kalau tadi melihat dari pernyataannya Bang Henry, kekalahan merata, bisakah kemudian diartikan masif, kemudian ada struktur-struktur, hampir dikatakan semua struktur ini terlibat, begitu Bang Henry? Betul. Jadi tadi kan Anda mengatakan bahwa Jawa Tengah itu salah satu contoh ya. Tapi dan ini terjadi merata sehingga TSM. Ya. Baik, saya mau langsung ke Paslon 02 dulu sebelum bertanya pendapat pakar HTN kita. Karena dampak keuntungannya ini dirasakan oleh Paslon 02. Bagaimana nih Bang Fritz? Terima kasih Mbak. Kalau kita melihat ya, selama ini kan saya hadir di rekapitulasi nasional, tidak di 32 provinsi, tapi hampir banyak di provinsi. Kemudian kita juga melihat rekapitulasi untuk di pemilu di luar negeri dari PPLN. Dan kalau kita melihat Mbak, dalam proses rekapitulasi yang terjadi, ada beberapa persoalan yang terjadi, kemudian ada beberapa koreksi-koreksi mengenai data yang disampaikan dalam proses rekapitulasi. Dan alhamdulillah 32 provinsi sudah terlewati dan malam ini kita akan sedang melakukan proses rekapitulasi provinsi yang ke-33 yaitu Papua Tengah. Jadi apabila misalnya Paslon 3 melihat ada proses-proses yang terjadi yang tidak sesuai sebagaimana yang didalilkan oleh Prof. Henry, sebaiknya disampaikan melalui jalur-jalur yang ada.
kita kan melihat dalam proses rekapitulasi, sepanjang yang saya ikuti dalam proses rekapitulasi nasional yang sedang berlangsung, apa yang disampaikan oleh Prof. Henry tadi itu tidak kami temukan dalam proses rekapitulasi. Sehingga apabila ada dugaan-dugaan yang disampaikan sebagaimana disampaikan oleh Prof. Henry, silakan disampaikan dalam proses rekapitulasi, sehingga bisa menjadi catatan khusus dalam proses rekapitulasi ataupun dalam keberatan yang disampaikan oleh para saksi paslon 3 dalam proses rekapitulasi. Tapi kan yang sepanjang yang saya ingat ya Mbak, itu belum pernah disampaikan oleh saksi paslon 3 dalam proses rekapitulasi. Kalau kami melihat bahwa apabila misalnya paslon 3 merasa ada hal-hal yang ada sebuah kejadian terstruktur skematis dan masif, undang-undang kan juga sudah menyediakan saluran tersebut, yaitu melalui Bawaslu. Tapi sampai sekarang kami juga belum pernah mendapatkan laporan bahwa paslon 3 akan melaporkan kepada Bawaslu. Sedangkan hal yang diduga tadi itu ranahnya sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kami kembali mempertanyakan bagaimana sebenarnya paslon 3 mematuhi aturan terkait dengan sengketa pemilu, pelanggaran pemilu, ataupun sengketa hasil penghitungan suara. Sehingga apabila ditemukan sebagaimana tadi yang diduga oleh paslon 3, undang-undangnya sudah ada mengatur dan itu adalah Bawaslu. Tapi kan paslon 3 tidak menggunakan jalur seperti itu, Mbak. Baik, langsung saja kalau gitu dijawab oleh Bang Henry. Bang Henry, bagaimana jawabannya atas pertanyaan dari Bang Frits tadi? Oke, dari awal saya sudah jelaskan bahwa persoalannya bukan dari selisih suara pada saat ditemukan pada saat rekap, bukan itu. Tapi yang mengakibatkan terjadinya selisih suara seperti yang kita lihat sekarang, selisih perolehan suara ya, itu adalah dikarenakan ada satu kejahatan demokrasi yang terstruktur, sistematis dan masif ya, yang dilakukan oleh ya dalam hal ini presiden ya, kemudian dengan tadi sudah saya jelaskan dengan melibatkan atau mengintimidasi atau menyandra ya instrumen negara atau sumber-sumber daya yang terstruktur ya, seperti menteri-menteri yang saya sebutkan, Menteri Agama, Menteri Perdagangan, BUMN, Menteri Investasi dan sebagainya. Nah, kemudian kita sama-sama tahu bahwa yang kami persoalkan sekali lagi bukan karena selisih suara ya, kemudian bukan juga karena hasil rekap yang angkanya seperti itu, bukan. Tapi yang menyebabkan atau sehingga mengakibatkan selisih suara seperti itu atau perolehan suara seperti itu adalah dikarenakan satu kejahatan demokrasi seperti saya katakan tadi. Artinya prosesnya, Bang? Betul, betul. Proses yang mengakibatkan atau yang menimbulkan akibat seperti itu. Baik, baik Bang Henry, saya mau langsung ke Prof. Juanda. Tadi Bang Henry sudah menjelaskan bahwa sebenarnya yang dipermasalahkan oleh tim Ganjar Mahfud ini adalah proses dugaan. Adanya dugaan kecurangan dalam proses yang kemudian diduga terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Bukan mengenai rekapitulasinya. Sebenarnya bagaimana agar ini tidak sengkarut seperti ini pemahamannya, Prof. Juanda? Ya, saya kira begini ya. Pertama, wajar dan lumrah kalau di antar tim paslon itu sendiri berbeda pandangan dalam melihat sesuatu hal yang berkait dengan pemilu ini. Tidak mungkin sama, baik 01, 02, 03 ya. Sehingga kalau sama maka tidak terjadi adanya persengketaan hasil pemilu atau katakanlah sengketa pemilu. Sehingga kalau kita lihat ya, satu sisi 02 mengatakan itu harus kenapa tidak melalui proses Bawaslu, dan Bang Yoso tadi mengatakan mereka menemukan berbagai kecurangan, intimidasi, bansos, dan seterusnya. Nah, ini memang saya sejak awal mengatakan
dari setiap pemilu ke pemilu pasti berujung di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu saya kira ya ini adalah pemilu yang terakhir dalam hal sengketa perselisihan, maka tim masing-masing pasti sudah menyiapkan ya strategi. Namun tadi berbaik hati Bang Yoso sudah mengeluarkan rahasianya. Menurut saya harusnya tidak dikeluarkan hal-hal seperti itu. Itu kelemahan kawan itu harusnya sebagai advokat senior atau yang sengaja ini untuk memancing saya tidak tahu ya. Oh mengatakan ada menteri, ada ini. Kalau saya sebagai tim hukumnya 03 tidak saya keluarkan dulu. Ini kan berbaik hati Bang Yusuf. Prof. Juanda, bagaimanapun, baik, Prof. Juanda tadi dikatakan bahwa ada dugaan kecurangan yang mengarah ke TSM. Sebenarnya seberapa kuat bukti yang harus dimiliki oleh tim paslon 03 dalam konteks ini agar bisa membuktikan adanya kecurangan TSM tersebut, Bang? Ya, tadi kan sudah disampaikan oleh Bang Yoso bahwa kalau melakukan pendekatan kuantitatif kayaknya tidak seperti itu. 03 ini kalau saya baca ya auranya itu arahnya kepada kualitatif. Kualitatif artinya tidak mempersoalkan soal angka nanti, tapi menggali dan memaparkan tentang adanya TSM. TSM itu tidak harus kuantitatif memang, tapi kalau terbukti ada terstruktur, ada sistematisnya terbukti dan seterusnya termasuk masif, maka diharapkan oleh 03 ini hakim konstitusi ya memberikan sebuah putusan yang kira-kira mendiskualifikasi. Saya lihat arahnya ke sana. Jadi tinggal lagi adalah nanti para pakar, para advokat masing-masing pasti akan mengajukan alat bukti dan argumentasi hukum, bahkan ahli pun disampaikan di Mahkamah Konstitusi nanti. Nah, memang ya adu kekuatan, adu keabsahan dari alat bukti yang diajukan. Apakah soal bagaimana membuktikan misalnya ada perencanaan, tadi saya dengar soal presiden ikut, KPU tidak netral, menteri. Nah, itu memang harus kalau benar-benar ada tindakan-tindakan para pejabat itu dari A sampai Z kelihatan ada benang merah ya sampai ke tingkat desa misalnya, berarti ada terstruktur ya, atau melibatkan aparatur misalnya. Nah ini kan kemampuan dari 03 atau 01 untuk membuktikannya, dan juga ini pasti ditolak dan dikatakan oleh 02 bahwa ini adalah tidak benar dengan pembuktian-pembuktian. Saya kira begitu nanti adalah pola yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Baik, Prof. Bang Henry, salah satu tujuan akhirnya adalah pendiskualifikasian. Tanggapannya, Bang Henry? Oke. Menanggapi apa yang disampaikan oleh Prof. Juanda ya. Ya setiap katanya kalau ada dua orang ahli hukum ketemu akan muncul tiga pendapat gitu ya kalau ada berdiskusi. Ya. Kita berbeda sudut pandang ya, dan saya bukan seperti tadi dikatakan sebagai advokat senior, saya bukan advokat anak kemarin ya. Hampir 50 tahun saya di lapangan ya. Setiap orang, setiap advokat mempunyai strategi dan mempunyai seni di dalam berperkara ya. Mungkin bagi advokat yang lain, wah, gue dibuka trufnya nih, ya, ini gue enak nih begini. Oh silahkan, itu salah satu strategi saya, strategi kami ya. Itu satu. Yang kedua, kalau untuk membuktikan bahwa presiden misalnya seperti saya katakan tadi mengerahkan atau memobilisasi kekuasaan aparatur dan sebagainya, memang sulit buat saya misalnya untuk membuktikan bahwa presiden memerintahkan menteri A agar memberikan dukungan sepenuhnya kepada pasangan nomor sekian,
dan tidak boleh memberikan dukungan terhadap ini. Salah satu contoh misalnya, ada seorang kepala desa di Jawa Tengah ya, saya lupa di desanya itu yang diintimidasi oleh oknum TNI, oknum Polri. Masih mau ketemu, masih mau tidur sama istrinya nggak? Ya, kalau masih mau tidur sama istrinya, jangan memberikan dukungan kepada 03, tapi harus begini. Dan ini kami punya bukti. Ya, ini saya membuka peluang. Itu strategi saya itu. Ya, nanti bisa dilihat bagaimana kita bermain nanti. Kemudian kalau saya nggak salah Sukoharjo, Bupati Sukoharjo juga. Itu kepala desa salah satu desa di Makassar itu yang diancam lah. Kalau masih di level ini, ya mungkin mereka masih mempunyai keberanian. Tapi ketika sampai pada level atas, mereka nggak mau kehilangan jabatan, Pak. Ya. Jadi kita lihat aja nanti. Tentunya kita masing-masing mempunyai strategi. Itu aja. Kades di Jateng ini diintimidasi oleh TNI Polri untuk memilih paslon berapa, Bang Hendri, dan apakah ini ada hubungannya dengan Kapolda yang sempat disebut-sebut? Saya nggak menyebut Kapolda mana, tapi bupati itu bupati kader PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Kemudian Gubernur Bali misalnya, Wayan Koster, kader PDI Perjuangan. Kemudian sudah diintimidasi, kemudian masih melakukan, ya bagaimanapun dia sebagai kader partai, dia akan membela pasangan calon yang diajukan oleh partainya. Kemudian karena dia tetap membangkang, ada aja laporan polisi, ya Dumas yang masuk, berdasarkan Dumas itu langsung dipanggil oleh Kapolda misalnya, salah satu contoh. Ya. Baik. Jadi banyak orang yang disandra dan sebagainya. Dan ini fakta loh ya. Baik, Bang Hendri, nanti saya akan ke Bang Frits untuk menjawab bahwa ini bukan soal rekapitulasi, Bang, soal prosesnya untuk mencapai rekapitulasi. Namun dijawabnya nanti ya Bang Frits usai jeda, karena saat ini kami harus jeda terlebih dahulu dan dialog ini akan kami lanjutkan usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda kembali menyaksikan Pilihan Indonesia dan saya akan kembali untuk melakukan dialog, meneruskan dialog mengenai persiapan tim Ganjar Mahfud untuk mengajukan sengketa dugaan kecurangan pemilu 2024 bersama dengan Wakil Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo Mahfud MD Henry Yosodiningrat, Wakil Komandan Tim Hukum dan Advokasi TKN Prabowo Gibran Frits Edward Siregar, dan juga pakar hukum tata negara Prof. Juanda. Tadi terakhir saya sebenarnya sudah melemparkan pertanyaan ke Bang Frits untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang sudah keluar tadi dari Bang Hendri dan juga Prof. Juanda, bahwa sebenarnya Bang Frits, yang dipermasalahkan tuh bukan hasil rekapitulasinya, namun proses hingga akhirnya terjadi hasil rekapitulasi. Bang Frits. Iya, sebenarnya kalau tadi Prof. Hendri mengatakan akan menghadirkan kepala desa yang terintimidasi dan sebagainya, kemudian juga ada menteri-menteri yang diduga melakukan kegiatan, saya kemudian jadinya bertanya ya, kenapa Bang Hendri atau teman-teman paslon 3 itu tidak mempergunakan jalur-jalur yang ada gitu loh. Bahwa misalnya ditemukan misalnya ada kepala desa yang tidak netral ataupun melakukan sesuatu mendukung salah satu paslon. Mekanismenya sudah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Atau misalnya ada menteri yang dianggap tidak netral. Undang-undang soal itu juga sudah diatur, bahkan bagaimana menteri pun itu punya dasar untuk dapat dibawa ke Bawaslu untuk tindakan pelanggaran administrasi ataupun pelanggaran pidana. Saya melihat memang ada dugaan-dugaan tersebut sengaja. Baik Bang Hendri. Baik Bang Hendri, nanti akan saya langsung ke Bang Hendri. Memangnya sengaja dikumpul, kemudian nanti akan dibawa ke MK langsung sekaligus semua gitu loh. Padahal kalau kita mengacu kepada locus delicti dan tempus delicti, tempat kejadian dan kapan itu kejadian, itu sudah ada daluarsanya dan itu dimungkinkan ada sebuah pelanggaran yang dapat dan sebuah hukuman yang terjadi. Dan terkait juga dengan proses,
Kami juga punya, Mbak. Kami juga punya. Bahkan kalau kita lihat, ada beberapa KPU di Jawa Tengah yang sudah terpidana karena melakukan pelanggaran politik uang misalnya. Membagi-bagikan uang dan juga membagi-bagikan kaos, bahkan sudah diberhentikan menjadi anggota KPU. Kami juga punya dugaan terkait dengan mobilisasi penyelenggara pemilu yang dilakukan oleh paslon 3. Jadi kalau misalnya Yang tadi Prof. yang Henry ini. mengatakan bahwa ada sebuah dugaan untuk kami juga punya dugaan yang mungkin nanti kita akan pertemukan saat di Mahkamah Konstitusi. Jadi bahwa ada sebuah dugaan untuk mengarahkan untuk mendukung salah satu paslon tertentu, itu juga kita lihat ada beberapa temuan daripada Bawaslu yang sekarang sudah ada dan juga dalam proses untuk diterpidana. Jadi kami melihat, Mbak, bahwa dalam proses ini kan setiap hal yang mungkin terjadi itu sudah dipikirkan oleh pembuat undang-undang kita. Partai politik yang mendukung paslon 1, paslon 2, dan paslon 3 juga melihat hal tersebut gitu loh. Bahkan soal TSM misalnya. Ini kan TSM kan bukan soal yang baru di dalam pemilu kita. Sejak adanya pilkada tahun 2008 dimunculkan TSM, dan kemudian bagaimana cara untuk mendefinisikan TSM itu seperti apa, kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 mengenai Undang-Undang Pemilu. Jadi TSM itu adalah sesuatu konsep yang dibuat oleh pembentuk undang-undang sendiri. Dan itu adalah bagian dari bagaimana cara untuk mengatur dan menentukan derajat bagaimana sebuah daripada TSM itu terjadi. Jadi kami, Mbak, melihat bahwa dugaan-dugaan itu bisa saja dan merupakan hak dari paslon 3 Baik. untuk dalam membawanya ke dalam Mahkamah Konstitusi. Tapi sebagai kembali kami mengingatkan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah bertugas untuk menyelesaikan sengketa hasil suara. Dan itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar dan juga dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga Undang-Undang Pemilu. Baik Bang Frits, sebelum saya mau ke Bang Hendry, tapi saya mau mengkonfirmasi temuan paslon 02 ini sudah dilaporkan oleh paslon 02, karena tadi salah satu yang dipermasalahkan oleh Bang Frits, kenapa temuan paslon 03 ini tidak sedari awal lah istilahnya gitu ya Bang dilaporkan. Kalau temuan paslon 02 sudah dilaporkan Bang? Kalau misalnya tadi ada temuan-temuan tadi paslon 3, silakan laporkan kepada Bawaslu. Tadi temuan paslon 02 yang katanya Abang ditemukan oleh paslon 02 bahwa ada mobilisasi dan lain-lain oleh paslon lain, salah satunya tadi juga dinyatakan Bang Frits paslon 03 melakukan hal itu, sudah dilaporkankah oleh tim paslon 02? Bahwa itu adalah sebuah dugaan bahwa itu adalah hasil daripada pengawasan di Bawaslu di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, Mbak, terhadap proses politik uang, di mana anggota KPU tersebut sudah dalam proses untuk pidananya. Dan kita tahu dalam proses, kita tahu bahwa ada uang, ada proses mobilisasi untuk PPK kecamatan, dan ada foto, dan ada kaos. Itu kan bukti yang sekarang sudah ada dalam proses. Jadi itu salah satu kasus yang kita temukan. Dan saya yakin hal-hal nanti itu juga dapat kita sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Baik, langsung saja ke Bang Hendry tanggapannya Bang. Oke, apa yang dijelaskan oleh Bung Frits ini naif sekali ya. Sangat naif ya, dan seakan-akan buta tuli dengan satu keadaan yang dirasakan oleh segenap penduduk negeri ini, bahwa sistem ya sekarang ini dikendalikan oleh kekuasaan. Ya. Jadi apa yang mau dilakukan begini, kita masa nggak tahu sih? Percuma aja semua. Ya, makanya lembaga peradilan adalah benteng terakhir. Bahwa Anda mengatakan kenapa nggak ke Bawaslu dan sebagainya, itu soal lain. Tapi jangan terlalu naif. Ya, mengatakan kenapa nggak ke Bawaslu, kenapa nggak begini, ini salurannya begini. Semua kita tahu. Tapi kenapa kok kalian buta tuli? Dengan kondisi yang seperti saya katakan tadi, bahwa sistem kita ini dikendalikan oleh sebuah kekuasaan. Itu aja tanggapan saya. Baik, Bang Hendry, saya mau ke Prof. Juanda karena tadi sempat disinggung bahwa MK itu wewenangnya ini untuk mengadili mengenai sengketa hasil suara. Apakah sebenarnya TSM, proses TSM ini juga bisa di dalam wewenangnya MK, Prof. Juanda? Oh iya, benar. Kenapa tidak? TSM itu merupakan sebuah
bentuk dari tindakan yang tentunya berakibat ada kaitan dengan soal suara misalnya. Ya, tidak hanya suara itu dalam arti dia kan sudah ada putusan MK bahwa MK itu bukan kalkulasi mesinnya kalkulator atau kalkulasi sekedar kuantitatif. Karena sudah ada Tetapi jurisprudensinya ya Prof ya? ya, jadi artinya apa yang disampaikan oleh Bang Yoso tadi sebenarnya merupakan memang wewenang dari Mahkamah Konstitusi untuk menilai nanti apakah benar. Tinggal soalnya membuktikan apakah benar TSM atau tidak, mungkin ada T-nya ada, S-nya ada, mungkin M-nya tidak, mungkin atau semuanya. Nah, inilah pekerjaan dari hakim konstitusi nanti. Kemudian memang kita melihat akan menjadi tontonan yang menarik dalam kerangka kita menegakkan konstitusi kita dan undang-undang pemilu nanti, karena ini nanti di samping alat bukti soal-soal katakanlah kecurangan di lapangan, kemudian juga terjadinya bagaimana para tim hukumnya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan terstruktur. Tadi sudah dibuka oleh Bang Yoso, salah satunya misalnya bagaimana misalnya aparatur secara struktur dari atas ke bawah misalnya, apakah memang itu dapat dibuktikan masifnya. Saya kira itu menjadi salah satu ranah dari Mahkamah Konstitusi. Nah, juga sebaliknya 02 juga atau siapa yang menjadi pihak yang terkait nanti akan ikut membuktikan, walaupun di sini adalah KPU juga akan selalu akan pasti membuktikan bahwa apa yang ajukan oleh para pihak yang menggugat atau memohon itu tidak terbukti. Jadi begitulah dalam sistem peradilan kita khususnya di Mahkamah Konstitusi. Baik. Saya kira ini tontonan yang bagus. Ya. Prof Juanda, apakah ketiga hal tersebut terstruktur, sistematis, dan masif harus tiga-tiganya dibuktikan hingga hasilnya terdiskualifikasi atau seperti apa? Ya, sebaiknya paripurna tiganya harus dibuktikan sebaiknya. Ya, akan lebih bagus. Ya, tetapi paling tidak saya tidak pada posisi atau mazhab mengatakan harus tiga-tiganya, tidak. Ya, kalau terstruktur misalnya, ya terbukti masifnya tidak, ya memang ya artinya ada hal yang sangat mendasar di situ, ada tindakan dari pihak aparatur misalnya. Nah, ini juga akan mencoreng dan akan mempengaruhi hasil pemilu sendiri. Saya kira tidak harus, tetapi biasanya dalam sebuah pertarungan soal pemilu ini pasti di samping terstruktur itu sistematis ada. Misalnya tidak mungkin terstruktur tapi tidak sistematis, ya. Nah, tapi kalau terstrukturnya, sistematisnya terbukti, kemudian terstruktur juga terbukti, biasanya terstruktur itu melibatkan banyak organ dari pusat sampai ke beberapa daerah. Nah, tinggal masalahnya itu secara teoritik begitu. Apakah mampukah pasangan atau tim ini membuktikan, itu persoalannya. Kemampuan membuktikan itu ya, Prof ya? Kemampuan membuktikan. Ini kalau sesungguhnya prinsipnya adalah biasanya kalau sudah terbukti terstruktur, terbukti sistematis, saya mendukung pasti itu adalah masifnya akan terbukti juga. Siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, seperti itu ya Prof ya? Pasti. Baik. Itu kan
Ketua KPU. Baik, kita akan nantikan bersama. Saya mengutip kata-kata dari Prof. Juanda bahwa ini akan menjadi pertarungan yang menarik dan kita akan pantau bersama-sama bagaimana pertarungan nanti akan berjalan di Mahkamah Konstitusi kalau tim 03 akan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi nantinya setelah penetapan oleh KPU. Terima kasih Bapak-bapak, Pak Bang Henry Yosodiningrat, Bang Frits Edward Siregar dan juga Prof. Juanda telah bergabung bersama kami malam hari ini di Pilihan Indonesia. Malam, Assalamualaikum. Malam, Prof. Ya. Bang Henry. Malam.